Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan pelihara kita dalam setiap kehidupan kita. Baik, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang saya kutip dari Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu murid-murid dengan Tuhan Yesus di dalam kitab Lukas, mereka sedang ada dalam berdoa. Tiba-tiba murid ini berkata kepada Tuhan Yesus, ajarlah kami berdoa. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus ajarkan mereka untuk berdoa. Yaitu ayat 9 dikatakan sini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ini merupakan garis besar ya. Jadi artinya bukan letterlek. Istilahnya, masa kita mau makan, kita berdoa Bapa kami yang di surga. Atau kita mau tidur atau mau pergi, Bapa kami yang di surga. Bukan demikian, tetapi sebenarnya garis besarnya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya ada penyembahan, pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah, sebelum kita meminta yang lain, hal yang lain, kita perlu dulu menyembah Tuhan itu di dalam doa. Seperti contoh begini, haleluya, oh haleluya, terpujilah namamu. Jadi itu merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dengan kita menghormati dan juga kita memuliakan dan meninggikan nama Dia. Sehingga waktu kita berdoa ini jadi tidak langsung, oh Tuhan berikan kami ini dan sebagainya. Tetapi perlu dulu menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dengan kita menyembah Tuhan, maka Roh Kudus hadir, menjamah dan mengurapi kita. Nah, waktu kita menyembah Tuhan itu, Roh Kudus hadir dan menjamah kita, maka kita merasakan suasana surgawi, hadirat Allah hadir. Inilah yang mengubah hati pikiran kita, sehingga kita mampu untuk memuliakan dan mengekspresikan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik tutur kata kita, baik tindakan atau tingkah laku kita. Nama Tuhan dimuliakan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada banyak kita tidak mengerti akan hal ini. Kita berpikir ya, Bapa kami yang ada di dalam surga, itu merupakan letterlek mungkin, tetapi sesungguhnya ini merupakan garis besarnya. Jadi kita harus menyembah Tuhan lebih dulu, mengagungkan Tuhan lebih dulu, sehingga waktu kita mengagungkan Dia, menyembah Dia, memuji Dia, bahkan mungkin lewat pujian ya, yang kita tahu pujian, sebuah pujian kita naikkan, kita nyanyikan berulang-ulang, kita rasakan jamahan Tuhan, kita rasakan urapan Tuhan, maka inilah yang akan memperbarui hati pikiran kita, sehingga kita mampu untuk mengekspresikan atau mencerminkan daripada kehidupan Kristus dalam kehidupan kita, baik lewat tutur kata kita, tindakan kita, pola pikir kita, dan bahkan mungkin perlakuan kita. Nah, inilah manfaat atau guna daripada di saat kita menyembah Tuhan. Jadi agungkan dulu Tuhan. Kita katakan, Tuhan Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau luar biasa gitu. Kita agungkan Dia, kita hormati Dia, kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Dia dengan pujian atau dengan syukur. Maka dengan demikian Roh Tuhan hadir, Allah hadir. Nah, inilah yang akan memampukan kita di dalam kita menghadapi segala situasi dan kondisi apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang pesimis, tetapi kita akan optimis ya. Walaupun mungkin di dalam hidup ini ada hal yang terjadi, seperti contoh mungkin kita mengalami sakit, atau kita mungkin kurang keuangan, atau mungkin untuk mencari pekerjaan susah dan lain sebagainya. Tetapi kalau Roh Tuhan mengurapi kita, di saat kita menyembah Dia, mengagungkan Dia, maka itu akan ada Roh Kudus akan menjamah dan mengurapi kita. Kita mampu untuk menghadapi segala sesuatunya, diberi kekuatan yang baru bagi kita, sehingga kita bisa dengan semangat yang baru di dalam menghadapi atau apapun yang sedang kita alami. Kita akan mengatakan,
Terpujilah nama Tuhan. Engkau agung, Engkau dahsyat. Engkaulah yang akan kami muliakan di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya dikatakan tadi di sini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi perlu pengudusan ini. Kita katakan Engkau kudus Tuhan ya. Jadi sehingga akan berdampak di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Nah itu sebabnya, dan juga di saat setelah kita mengagungkan Tuhan, setelah kita mengagungkan Yesus, maka ada kekuatan yang baru dalam hidup kita, sehingga kita akan doa-doa yang kita akan naikkan, yaitu di dalam ayat 10 dikatakan datanglah kerajaanmu, datang kerajaanmu, akhirnya artinya Tuhan dimuliakan. Kita akan meminta kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, terjadi manifestasi roh, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Jadi kita adakan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita agungkan Dia, supaya kita bisa mampu di dalam menghadapi segala situasi yang sedang terjadi. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ada banyak hal yang akan coba mengganggu daripada kehidupan kita. Tetapi di saat kita membangun diri kita secara pribadi dengan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, sehingga kita mampu untuk menghadapinya. Tanpa kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak bisa menghadapi kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya di saat kita membangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, dengan menaikkan pujian kita kepada Dia, maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita. Kita mampu di dalam menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi saat sekarang. Oleh sebab itu, apakah yang kamu hadapi, apakah itu keluarga, kesehatan, pekerjaan, atau mungkin anak-anak, di saat Bapak, Ibu, dan saya membangun hubungan kita secara pribadi kepada Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita dan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi semuanya itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.